Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Razaidan Putra Pratama dari kelas 4D, 4E, Teknik Informatika dengan NIM 32022160087. Di sini tanpa basa-basi saya ingin menjelaskan bagaimana melanjutkan proyek kemarin mengenai productivity timer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi bug pada tombol resume dan pause, serta solusi bagaimana cara agar settingsnya menu items di setting itu tidak bertambah setiap kali kita set state, memanggil metode set state. Dan kemudian saya sudah menyelesaikan dua challenge tambahan seperti mengganti setting dengan tampilan Cupertino dan juga menambahkan menu dark mode dan light mode pada aplikasi, pada project yang sudah dibuat. Oke, saya buka Notion dulu. Pada minggu ke-7. Yup. Ya, saya sudah memperbaiki bug pada tombol pause dan resume. Sebelumnya saya itu mendapatkan urutan yang pertama ya, memperbaiki bug dan pada tombol pause dan resume. Saya sudah menyelesaikannya pada 2 minggu sebelumnya. Tapi karena saya percaya diri untuk bisa menyelesaikan challenge kedua dan ketiga tepat waktu, ternyata salah. Jadi saya ya mengerjakannya sekarang di video. Akan mempresentasikannya sekarang di video. Oke, langsung saja. Untuk memperbaiki bug pada tombol pause dan resume itu terdapat pada bug pada kode ini, countdown timer. Karena sebelumnya tuh kan kita mendeklarasikan countdown timer sama dengan countdown timer juga. Nah, di sini saya ganti merujuk pada modul. Di modul sebentar. Kuliah semester 4 pemrograman mobile. Oh, intinya merujuk pada di modul sebentar. Di modul itu uh, dia dideklarasikan variabel countdown timer itu dipanggil metode countdown timer yang berada pada ini pada file timer itu kelas countdown timer, maaf, bukan metode. Nah, itu dipanggil dengan dideklarasikan dengan nama variabel yang sama. Jadi karena ada kejanggalan pada modul dan codingan yang diberikan, jadi saya menggunakan mendeklarasikan ulang menjadi timer. Oke, kalau di modul itu diganti menjadi timer. Nah, timer ini dipanggil untuk ya memanggil kelas countdown timer yang berada di file timer. Oke. Kemudian saya mengganti ini tombol on press. Bentar. Nah, saya mengganti tombol work ini. Kode di on press ini saya memanggil pertama set state-nya. Saya memanggil set state-nya di atas dengan jadi apabila tombol work ini ditekan maka widget akan di refresh. Nah, jadi button yang sebelumnya resume itu ketika tombol work ditekan akan menjadi pause karena kita memanggil metode set state ya. Jadi widget ini di refresh. Nah, sebelumnya pun juga jika saya tidak salah, countdown timer ini dideklarasikan di dalam widget. Nah, ada ketidaksesuaian di modul, jadi saya mendeklarasikannya di luar widget ya. Di luar widget di bawah kelas timer home page state. Oke, saya deklarasikan menjadi final agar tidak bisa diganti. Nah, habis itu countdown timer, kelas countdown timer saya deklarasikan dengan variabel timer. Nah, setelah saya ganti set state-nya ini, saya memanggil metode start work dengan
kode seperti ini, timer titik start work. Nah, jadi pada astaga. Nah, jadi saya memanggil metode start work yang ada di file timer ini ya, yang ada di kelas countdown timer dengan cara metode seperti ini. Saya gunakan juga pada timer start break dan long break. Nah, dikarenakan start break dan long break itu menggunakan parameter boolean, jadi ada true dan false. Mana? Di bawah. Salah. Mana setting? Setting. Timer. Nah, karena di start break ini parameternya boolean, jadi jika kita memanggil yang true, maka akan merujuk kepada start break yang short. Nah, apabila kita short break, apabila kita memanggil yang false, maka dia akan memanggil nilai yang false. Nilai yang long break. Nah, seperti itulah. Kemudian, ya saya juga mengganti metode karena sebelumnya ini kan pada tombol resume. Uh, ini nih dipanggil dengan variabel countdown timer. Jadi saya sesuaikan seperti yang di atas, menjadi timer. Ini juga timer. Ini juga timer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengubah jenis on press resume ketika timer di reset. Jadi kan kalau kita mereset timer, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita pause, misalnya kita reset menjadi resume karena kita set state kan. Karena di set state menjadi resume. Sebelumnya kalau tidak salah saya ini pause. Nah, jadi itu saya menambahkan sendiri. Kemudian mengenai menu item yang setiap kali kita tekan tombol, yang dimana di tombol work atau start break atau long break itu men-trigger set state. Jadi setiap kali kita refresh widget, maka menu itemnya akan bertambah. Di situ saya perbaiki dengan cara uh, final string settings ini saya deklarasikan di luar kelas timer home page state. Kemudian sebentar. Kemudian karena sebelumnya menu itemsnya itu kenapa ketika kita set state, ketika widget itu di refresh, menu items itu bertambah dikarenakan kita mendeklarasikan menu itemsnya itu di dalam widget. Nah, sebelumnya di bawah sini ya, di dalam widget. Jadi, untuk memperbaiki bug seperti itu, kita mendeklarasikannya di luar widget, di bawah kelas. Nah, jadi saya deklarasikan seperti ini. Yang pertama, saya mendeklarasikan pop menu item string, menu items menjadi saya mendeklarasikan menu items dengan tipe data final list pop menu item. Nah, kemudian di dalam list ini saya deklarasikan pop menu itemnya seperti ini. Jadi saya tidak menambah items ads kalau tidak salah. Jadi saya cuma menggunakan pop menu item, terus ada value child. Nah, value-nya ini memanggil settings, kemudian about ini kosong ya, dummy. Nah, kemudian ini nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya sudah mendeklarasikan pop menu itemnya di luar kelas dan juga ya di luar kelas di dalam menu items ini, nah maka jika menu items, nah setiap kali kita set state seperti ini ya, di dalam tombol work ini kan ada metode set state. Nah, maka pada menu items dia tidak bertambah. Pada ini pop up menu item dia tidak bertambah setting dan about-nya. Okay, and then ya udah itu saja untuk bug
pada menu items dan pada bug setting dan resume pause. Kemudian ya, karena dan juga saya memperbaiki bugs. Kenapa setiap kita jalankan terus kita pause tadi itu, misalnya sebelum kan resume itu kita tekan resume itu dia akan tidak berjalan. Ya pokoknya seperti itulah, kegagalan logik saya juga lupa-lupa. Nah, jadi seperti inilah kode yang saya modifikasi agar untuk menangani bug yang terjadi pada aplikasi sebelumnya. Kemudian untuk Cupertino pada challenge kedua ya. Pada challenge kedua itu ya mengubah tampilan setting menjadi tampilan setting Cupertino. Langsung saja kita lihat ya, ini bagian setting. Nah, sebelumnya itu kan kita pakai tombol, pada setting sebelumnya itu kita pakai tombol. Nah, jadi di sini saya ganti menggunakan slider Cupertino. Nah, ini misalnya kita cek dulu ya, misalnya word-nya 50 menit, short break-nya 36 menit, ini kita. Nah, terus kita kembali ke widget awal, dan kita work. Tekan work, nah benar kan? Dia sudah mengikuti yang sesuai yang sudah kita setting. Nah, kemudian kita kembali lagi, terus kita klik tombol reset setting, maka dia akan reset seperti yang sudah kita buat di file timer, di file setting. Nah, di file setting mana setting? Nah, ini nih, work time, short break, long break. Nah, jadi misal kita reset tuh, maka dia akan mengambil nilai awalnya tuh yang ini ya. Ya, tidak ada banyak yang berubah sih. Saya cuma mengambil sebelumnya pada file settings itu kan kita menggunakan tampilannya tuh menggunakan widget yang ini ya. Nah, menggunakan widget yang ini. Jadi saya tidak menggunakan widget itu, melainkan saya menggunakan widget yang tersedia pada package Cupertino seperti ini. Saya menggunakan ini setting row. Saya menggunakan slider ya. Tetapi logik pada file setting itu sama, kurang lebih sama. Hanya saya sedikit menyesuaikannya itu pada, jika saya tidak salah itu kan, kalau di sini kan, kalau di setting itu jika kita reset setting tuh, maka um, jika kita reset setting tuh, kalau tidak salah saya itu kita mengambil nilai string ya. Nah, integer atau nilai string. Nah, sedangkan di Cupertino itu saya sesuaikan menjadi, nah bagian sini, double traverse menjadi double. Yang awalnya itu string menjadi double, agar tipe data yang awalnya itu string menjadi double, agar bisa reset settingnya itu berfungsi. Karena jika saya tidak salah, slider itu mengambil nilai double. Nah, jadi saya konversi nilai menjadi double. Nah, akhirnya bisa direset. Ya tidak banyak yang berubah. Ini void-voidnya juga masih menggunakan void metode-metode yang lama di file setting. Hanya saja widgetnya saya menyesuaikan. Nah, seperti ini sebentar. Nah, pada widget pertama ini, pada slider pertama, pada uh, pada widget pertama ya, pada ini. Nah, ini saya jujur juga tidak tahu, tetapi saya menggunakan contoh example yang berada pada ini ya, dokumentasi. Nah, ini untuk mengatur setting, ini mengatur judulnya ini. Kemudian di setting row ini kita menggunakan slider ya. Ini slider. Dan kita ganti title-nya menjadi work. Terus ini nilai awalnya from 1 misalnya. Itu 180. Jadi ini dari 1 sampai 180 max-nya. Nah, 180 max-nya. Unitnya minutes yang ini. And then, ini yang tadi ya, yang awalnya string menjadi double, menyesuaikan slider, karena slider itu mengambil nilai double.
Kemudian ya ini sama juga, nih saya ganti short break-nya minutes. Jadi ini sama. Nah, kemudian yang ini juga sama long break ya. Kemudian saya buat lagi eh, membuat widget baru. Ini bukan membuat widget baru sih, ini membuat ini seperti ini reset setting. Nah, mendeklarasikan variabel baru ya. Ini file reset setting untuk mereset setting, nah, reset setting. Ini setting row-nya. Nah, ini function to call-nya saya mengambil function dari metode reset setting. Nah, ini nih. Ini sebelumnya sudah disesuaikan ya. Ini juga menambahkan set state apabila ditekan, maka dia akan widgetnya akan diperbarui. Oke, and then, yep, ini saya tidak tahu nih saya gunakan untuk saya hanya menyesuaikan dari dokumentasi yang saya gunakan. Ya, seperti ini saya menambahkan. Ya, ya udah sih. Udah saya juga kurang paham untuk menjelaskan, tapi kurang lebihnya begitulah. Kemudian yang terakhir, oh ya juga saya yang sebelumnya pada metode GoToSettings ini kan kita menggunakan kelas yang berada pada file timer. Nah, yaitu file screen setting jika saya tidak salah. Bentar, file setting screen. Nah, jadi kita ganti menjadi Cupertino state setting. Itu ngambil kelas pada file Cupertino. Nah, Nah, saya juga mengkomen ini file ini import file ini agar nggak kebaca ya. Jadi yang kebaca itu cuma yang Cupertino lah. Oke, seperti ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu menambahkan opsi untuk mode tim, mode gelap dan juga mode terang. Di sini kita bisa mengganti modenya dengan menggunakan switch yang terdapat di app bar atau di menu items. Nah, switch tim seperti ini. Nah, gimana Bang caranya Bang? Jadi caranya tuh pertama kita, saya juga kurang paham untuk menjelaskan, tetapi saya hanya mengikuti instruksi yang berada pada uh, dokumentasi ya. Jadi awalnya kita deklarasi di widget awal ini kita buat returnnya adaptive theme. Nah ini kita deklarasikan light. Ya ini brightness dark. Nah ini temanya kita deklarasikan. Nah ini yang kemarin ya. Kemudian saya membuat variabel baru yang bernama switch theme. Ini fungsinya untuk yang di menu item. Nah, menggunakan string switch theme, variabel string switch theme yang bertipe nilai final string. Nah, di sini saya masukkan di pop menu item lagi. Kemudian, um, nah, Nah, di sini yang sudah kita buat tadi switch theme ini, jadi dia seperti ini. Saya deklarasikannya di sini di else. Nah, di sini if adaptive is dark, set light misalnya. Saya kalau hitam, bisa ditekan ini misalnya hitam ditekan jadi light, misalnya light ditekan else ditekan jadi dark. Nah, ini untuk kita deklarasikan ya. Ini on select nih ya. Di pop menu item ini nah on select ini ya. Logiknya. Kemudian kalau untuk switch-nya saya tambahkan di app bar. Nah, di sini. Ini saya juga tidak tahu ini switch. Pokoknya kita deklarasikan seperti itu dalam action ini kan dalam app bar. Kita deklarasikan switch. Sama juga ini ada if dan else-nya, if dan else-nya. Jadi kalau misalnya kita tekan tek, nah jadi hitam. Kita tekan lagi tek menjadi putih. Jadi terang. Oke. Ini tidak ada error ya untuk mengecek lagi. Oke, nice. Nice. Reset setting. Reset setting. Oke. Ganti ini. Oke. Oke, jadi ada dua opsi ya. Kalau untuk mengganti tema bisa menggunakan switch yang berada pada app bar, bisa menggunakan atau menu item. Dan juga terakhir saya sudah mengupload file project yang dibuat
ke GitHub milik saya di repository. Nah, di sini mengikuti instruksi dari Bapak untuk mengupload project yang sudah dibuat di GitHub. Nah, nanti saya akan share linknya di deskripsi video. Oke, mungkin segitu saja bagi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang tidak sopan, ada kekurangan dan kelebihannya, saya minta maaf. And then, yep. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.